Pernah kepikiran nggak sih apa ya yang dilihat segelintir orang tepat sebelum pasar anjlok? Hari ini kita bakal balik lagi ke salah satu krisis keuangan terbesar dalam sejarah. Tapi kita lihat dari kacamata yang beda banget, kacamata seorang kontrarian. Kita akan bongkar gimana caranya melihat apa yang diabaikan orang banyak, karena itu bisa jadi kunci buat ngerti kebenaran pasar yang sesungguhnya. Nah, kutipan ini benar-benar jantungnya pemikiran kontrarian. Jadi gini, pas orang-orang biasa, investor retail kayak kita-kita ini, mulai nekat main pakai leverage gede-gedean, itu justru bukan tanda pasar mau puncak loh, malah bisa jadi itu tanda kita udah deket banget sama dasarnya. Kedengarannya aneh ya, kebalik gitu, tapi sering banget bener. Intinya, kalau semua orang udah sepakat satu suara, nah disitulah kita harus mulai waspada. Oke, kita masuk ke bagian pertama, indikator kontrarian. Di sini kita bakal belajar gimana caranya ngebaca psikologi massa. Bukan buat ngeramal masa depan ya, tapi buat ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi saat ini. Ceritanya kita mulai dari tempat yang mungkin nggak akan Anda duga, sebuah kantor pialang di Bulgaria. Di sana, seorang analis ngeliat ada fenomena yang, buat mata yang jeli ya, ini tuh kayak alarm bahaya yang nyala terang banget. Sebuah sinyal kalau pasar jangka pendek sebentar lagi bakal mentok di puncaknya. Nah, ini dia resep yang sempurna buat pasar berbalik arah. Coba lihat deh, investor retail, ingat ya, bukan yang prolo, mereka rame-rame pasang taruhan besar di euro. Mereka ngelakuin itu setelah harganya udah naik gila-gilaan sebulan penuh. Dan yang paling gila, mereka pakai leverage yang nggak main-main tingginya. Satu pergerakan kecil aja, cuma 2%, bisa langsung bikin mereka ludes. Nah, ketika spekulasi dari para amatir udah se-ekstrem ini, itu biasanya jadi pertanda kuat kalau trennya bakal segera patah. Oke, kalau kelakuan investor retail tadi itu cuma gejalanya, terus penyakit utamanya apa dong? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal bedah kritik super pedas terhadap kebijakan The Fed yang dianggap biang kerok dari semua ini. Analis ini nunjuk satu hal sebagai akar masalahnya, kebijakan monetisasi dari The Fed. Monetisasi itu apa sih? Gampangnya gini, bank sentral itu seolah-olah nyetak duit baru buat beli aset-aset, misalnya obligasi pemerintah atau utang-utang yang lagi bermasalah. Ini intervensi yang drastis banget. Penting banget buat dicatat, ini tuh bukan dianggap kebijakan yang wajar. Analis ini menggambarkannya sebagai langkah berbahaya yang tipikal negara dunia ketiga. Sesuatu yang biasanya dilakuin sama pemerintah yang udah kepepet banget, nggak ada pilihan lain, dan seringnya berakhir dengan nilai mata uang anjlok. Jadi pas Amerika ngelakuin ini, itu dianggap sebagai tanda kepanikan tingkat tinggi. Dan buat ngegambarin separah apa kritiknya, ada sedikit humor gelap nih. Waktu itu, ada lelucon yang nyebar di kalangan investor yang pada intinya membandingkan kebijakan moneter AS dengan negara yang terkenal dengan hiperinflasinya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, anatomi pasar bearish. Sekarang kita udah tahu penyebabnya, yuk kita lihat gejalanya di pasar. Dan yang lebih penting, gimana cara seorang kontrarian ngebacanya. Kenaikan pasar yang kelihatannya bagus akhir-akhir ini, itu bukan tanda pemulihan loh. Di Wall Street ada istilahnya namanya suckers rally atau rally jebakan. Tujuannya apa? Buat nyiptain optimisme palsu, biar orang-orang nggak cemas lagi dan narik investor yang penuh harap buat masuk lagi ke pasar, persis sebelum pasar anjlok lebih dalam lagi. Nah, ini nyambung ke sebuah analogi yang keren banget dan gampang diingat, tentang gimana investor bertingkah laku pas pasar lagi turun pelan-pelan. Ini semua soal psikologi, gimana kita bereaksi sama perubahan yang gradual dibanding perubahan yang tiba-tiba. Ini dia psikologi katak rebus. Gini ceritanya. Kalau pasar jatuhnya drastis, langsung anjlok, semua orang pasti panik dan jual. Bener kan? Tapi, kalau turunnya pelan-pelan, stabil, terus diselingi sama kenaikan-kenaikan kecil, investor jadi nggak ngerasa bahaya. Mereka terus saja bertahan, nyicil kerugian sedikit demi sedikit sampai akhirnya udah terlambat. Di saat yang sama, kita lihat pasar komoditas. Emas dan minyak itu geraknya barengan, kayak kembar siam. Dua-duanya harganya meroket. Ini tuh sinyal inflasi yang klasik banget dan kuat banget. Nah, ingat-ingat poin ini ya, karena sinyal ini nanti bakal tabrakan langsung sama apa yang terjadi di pasar lain. Tapi, gimana coba kita bisa nganalisis pasar kalau data yang kita pakai itu sendiri udah salah kaprah? Ini nih inti dari argumen si analis. Prinsip GIGO, garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar.
Analis ini ngomongnya to the point banget. Dia bilang modal ekonomi paling canggih sedunia pun bakal 110% nggak ada gunanya kalau data yang dimasukin itu sampah. Jadi, analisis yang benar itu bukan dimulai dari modal yang rumit, tapi dari mempertanyakan datanya dulu. Ini data beneran atau enggak? Contoh paling jelas dari data sampah ini ada di angka inflasi resmi yang kita kenal sebagai indeks harga konsumen. Jadi bukannya pakai data harga rumah yang beneran naik turun di pasar, pemerintah malah pakai sesuatu yang namanya sewa setara pemilik atau OOR. Ini intinya cuma angka rekaan, hasil survei, bukan data pasar yang sesungguhnya. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Di dunia nyata, harga rumah itu lagi meroket gila-gilaan, naik 15% setahun. Itu jelas banget gelembung kan? Tapi, data inflasi resmi malah pakai OIR yang angkanya diperhalus, yang bikin seolah-olah inflasi itu jauh lebih rendah dari kenyataannya. Gara-gara pakai OIR ini, bukan data harga rumah beneran, angka inflasi resmi itu jadi lebih rendah sekitar 5%. 5%, itu perbedaan yang gede banget. Ini bukan sekedar salah hitung kecil-kecilan, ini distorsi yang mengubah total gambaran ekonomi kita. Oke, bagian kelima, vonis akhirnya. Jadi kita udah punya semua kepingan puzzle-nya, psikologi massa yang nekat, kebijakan The Fed yang serampangan, sama data inflasi yang ngaco. Kesimpulannya apa? Gampang aja, krisis ini baru permulaan. Ini ngebawa kita ke sebuah kontradiksi raksasa yang jadi jantungnya pasar di tahun 2008. Apa yang terjadi kalau ada dua pasar super besar, triliunan dolar nilainya, tapi ngasih cerita yang benar-benar bertolak belakang? Nah, dua sinyal ini nggak mungkin benar-benar dua-duanya pada saat yang sama. Di satu sisi, pasar komoditas teriak kencang, inflasi, harga-harga naik. Di sisi lain, pasar obligasi juga teriak, deflasi, harga-harga bakal turun. Pasti ada satu dari dua pasar raksasa ini yang salah total. Mengingat data inflasi yang dimanipulasi tadi, si analis ini bilang kalau obligasi itu bukan tempat aman. Dia malah ngasih julukan sertifikat konfiskasi, alias surat penyitaan. Kenapa? Karena ini cara yang udah pasti bikin rugi. Secara angka, duit Anda mungkin balik, tapi daya belinya udah anjlok jauh. Jadi kesimpulannya udah jelas banget dan ya nggak enak didengar. Lupain aja rally-rally sementara. Nggak usah terlalu berharap sama tanda-tanda bagus yang muncul. Semua sinyal dari kerumunan, dari kebijakan moneter yang sembrono, dari data yang dimanipulasi, semuanya nunjuk ke satu arah. Pasar bearish yang sesungguhnya itu bahkan belum mulai. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin. Analisis ini kan dari tahun 2008, tapi kerangka berpikir kontrarian kayak gini tuh relevan kapan aja. Coba deh kita pikirin, kontradiksi pasar apa yang kita lihat hari ini? Di mana pasar-pasar besar saling ngasih sinyal yang bertentangan sekarang?